Belakangan ini kayaknya ada gelombang baru ya, minat orang sama filsafat dan berpikir kritis tuh lagi naik banget. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng kenapa sih musim ini datang dan apa artinya buat kita semua. Coba deh perhatiin. Anda sadar nggak sih kalau ada pergeseran budaya? Kayak sebuah gerakan gitu, dari yang tadinya kita banyak menerima dogma, alias keyakinan yang ya udah diterima aja tanpa banyak tanya, sekarang jadi lebih tertarik sama penyelidikan kritis. Rasanya ada sesuatu yang benar-benar lagi berubah di sekitar kita. Nah, kontrasnya tuh kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi kita punya era yang didominasi sama ritual, kepatuhan, dan hafalan. Terus di sisi lain, tren sekarang ini justru kebalikannya. Merangkul pemikiran kritis, belajar soal kesalahan logika, dan yang paling penting, mempertanyakan segalanya. Ini pergeseran yang gede banget loh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pergeseran budaya ini bisa dibilang adalah semacam reaksi. Reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan institusi-institusi dogmatis yang akhirnya bikin banyak orang mulai cari jawaban baru dengan cara, yaitu, berpikir lebih dalam. Pemicu utamanya, kalau kita lihat dari sumbernya, adalah rasa kecewa yang meluas. Kekecewaan sama para pemimpin dogmatis, skandal, kasus penyalahgunaan kekuasaan, semua itu mendorong masyarakat buat nyari alternatif. Dan ya, alternatif yang paling kelihatan sekarang ini adalah filsafat. Tapi, pertanyaannya apakah pencarian baru ini bakal jadi perubahan yang permanen? Nah, sumber kami justru nawarin sudut pandang lain. Gimana kalau ini bukan sebuah evolusi, tapi cuma musim intelektual aja? Yang, ya namanya juga musim, pada akhirnya akan berlalu. Biar gampang, kita pakai analogi fashion aja deh. Ingat kan gaya hip-hop sama baju gombrong di tahun 2000-an? Sekarang, yang lagi ngetren malah gaya vintage. Tren itu kan datang dan pergi ya. Nah, penulisnya berpendapat hal yang sama persis juga berlaku buat tren pemikiran. Kutipan ini benar-benar nangkep ide utamanya dengan pas. Jadi sama kayak musim fashion yang ganti-ganti terus, musim gandrung filsafat ini pun kemungkinan besar ya bakal berlalu juga. Oke, dengan pemahaman bahwa ini mungkin cuma sebuah musim, penulisnya ngasih 3 catatan penting nih. Ini bukan kritik total ya, tapi lebih ke kayak pengingat bijak aja buat kita semua yang lagi menikmati tren ini. Jadi, ada 3 kekhawatiran utama yang diangkat. Pertama, soal rujukan yang nggak pasti. Kedua, tentang produk akhir yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, kecenderungannya untuk jatuh ke dalam perdebatan yang abstrak. Yuk, kita bedah satu persatu. Poin pertama, dan ini penting banget, filsafat itu nggak punya fondasi yang tetap dan stabil kayak kitab suci dalam agama atau data empiris dalam sains. Rujukannya itu pemikiran kritis itu sendiri, yang sifatnya, ya dinamis, selalu berubah. Apa yang dianggap benar hari ini, besok bisa aja dikoreksi lagi. Nah, poin kedua ini lebih provokatif. Penulisnya ngajak kita mikir soal hasil akhirnya. Kalau produk utama dari tradisi filsafat ini adalah peradaban barat modern, dan peradaban itu sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan, misalnya perpecahan sosial atau krisis makna, apakah bijak buat kita ngikutin jalan yang sama? Sebuah pertanyaan yang dalam. Dan catatan terakhir adalah soal kepraktisan. Perdebatan filosofis yang seru itu seringkali terjebak di awang-awang, jadi abstrak. Misalnya, sehebat apapun kita menang debat tentang eksistensi Tuhan, itu nggak akan langsung ngasih makan orang yang lapar atau menghentikan banjir kan? Jadi kalau gitu gimana dong? Dengan semua potensi jebakan ini, apa solusinya? Apa kita harus ninggalin filsafat sama sekali? Oh tentu aja enggak. Penulisnya justru menawarkan pendekatan yang jauh lebih cerdas. Gimana caranya kita bisa menavigasi musim intelektual ini dengan efektif? Idenya sederhana, perlakukan tren filsafat ini benar-benar kayak musim. Ada manfaat yang bisa kita panen, kayak sejuknya udara pas musim hujan. Tapi, ada juga bahaya yang harus kita waspadai, misalnya, ya banjir. Nah, disinilah kita bisa lihat perbandingannya secara praktis. Di satu sisi, kita panen manfaatnya, berpikir kritis buat bikin proposal bisnis yang lebih tajam misalnya. Termasuk juga, ini bisa jadi perlindungan karir dari ancaman AI. Kenapa? Karena filsafat itu ngasah kemampuan yang nggak bisa ditiru AI. Kreativitas, perlawanan etis, pemecahan masalah yang kompleks. Tapi di sisi lain, kita juga harus hindari bahayanya, debat kusir tanpa tujuan, atau terlalu mikirin hal-hal sepele sampai kita lupa buat berkarya. Untuk penutup semua pembahasan ini, ada satu cerita yang kuat banget tentang gimana caranya memanfaatkan musim dengan bijak. Cerita ini datang dari para petani di Swiss kira-kira 2 abad yang lalu. Jadi, pas musim panas tiba, saat cuacanya bagus dan tanahnya subur, mereka kerja keras sebagai petani. Mereka manfaatin musim yang baik itu semaksimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Lalu, gimana pas musim dingin yang buruk datang? Apa mereka cuma diam dan mengeluh? Enggak sama sekali. Mereka justru bertransformasi. Mereka jadi pembuat jam tangan.
menggunakan waktu buruk itu untuk melakukan sesuatu yang lain, yang butuh keahlian tinggi dan sangat produktif. Dan ini dia inti dari ceritanya. Mereka itu orang-orang yang praktis. Mereka nggak buang-buang waktu musim dingin mereka untuk berdebat soal apa itu hakikat waktu. Tapi mereka menggunakannya untuk membangun waktu. Mereka menciptakan sesuatu yang sangat bernilai. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita, ke pertanyaan yang paling penting. Musim berpikir kritis dan filsafat ini sedang berlangsung, sekarang juga. Pertanyaannya bukan lagi ini baik atau buruk, tapi dengan musim yang ada ini, apa yang akan Anda ciptakan? Apa yang akan Anda bangun?